Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menganalisis informasi-informasi yang didapat dari platform digital seperti komputer, smartphone, dan juga internet. Pentingnya literasi digital di kehidupan modern. Yang pertama, informasi menjadi lebih mudah didapat. Yang kedua, pengembangan kreativitas dan keterampilan. Yang ketiga, pencegahan hoax atau informasi palsu. Yang keempat, kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Yang kelima, bersosial media menjadi lebih bijak. Contoh literasi digital di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menggunakan internet untuk belajar. Yang kedua, bersosial media dengan bijak. Yang ketiga, transaksi digital dapat menggunakan perangkat digital. Yang keempat, pekerjaan dapat dilakukan jarak jauh menggunakan teknologi digital dan juga platform digital. Yang kelima, menghindari berita hoax atau berita palsu. Di era digital ini kita semakin terhubung dengan dunia. Maka dari itu, kita perlu berhati-hati agar interaksi di dunia maya tetap aman dan positif. Mari kita bahas 3 hal penting. Yang pertama adalah etika berkomunikasi. Hal yang kedua ada privasi dan keamanan data. Hal yang ketiga adalah cara menghindari cyberbullying serta hoax. Selanjutnya ada etika berkomunikasi digital. Etika berkomunikasi itu ada banyak. Namun, diantaranya adalah pertama, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Hal yang kedua, jangan sebarkan informasi palsu atau hoax. Hal yang ketiga adalah hargai privasi orang lain. Seperti setiap kita ingin memposting foto atau video orang lain, kita harus meminta izin kepada mereka. Lalu yang keempat itu adalah jangan mengganggu orang lain dengan spam. Lalu yang kelima adalah hargai pendapat orang lain meskipun pendapat itu berbeda dengan pendapat kita. Selanjutnya ada privasi dan keamanan data. Privasi merupakan aset yang sangat penting di dunia digital. Maka dari itu, lindungilah data agar dapat terjaganya privasi. Berikut cara-cara untuk melindungi data. Yang pertama adalah menggunakan kata sandi yang rumit dan kuat. Misalnya mengkombinasikan antara huruf, angka, dan simbol. Hal yang kedua adalah aktifkan autentikasi 2 faktor untuk meningkatkan keamanan ekstras. Lalu yang ketiga, jangan memberikan informasi sensitif seperti alamat ataupun rekening di media sosial. Lalu yang keempat adalah pastikan situs yang Anda kunjungi itu aman, atau cek apakah situs tersebut sudah sesuai dengan protokol HTTPS. Hal yang kelima, update perangkat Anda secara berkala untuk melindungi dari celah keamanan. Selanjutnya ada cara menghindari cyberbullying dan hoax. Cyberbullying dan hoax merupakan masalah yang sangat besar karena masalah ini sering terjadi di masa sekarang. Oleh karena itu, kita harus tahu cara menghindarinya. Pertama, jangan ikut menyebarkan ujaran kebencian. Jagalah komentar kita agar tetap positif. Hal yang kedua adalah jika menjadi korban atau yang menyaksikan cyberbullying, hendaknya kita gunakan fitur blokir atau laporkan. Hal yang ketiga adalah periksa fakta sebelum kamu menyebarkan informasi. Dan jangan mudah kepada berita yang sedang viral. Bisa saja itu merupakan sebuah kebohongan. Hal yang keempat, edukasikan kepada teman dan keluargamu agar mereka paham bahayanya hoax dan cyberbullying. Hal yang kelima, batasi waktu Anda di media sosial agar mental kita terjaga. Jadi di sini saya akan memberikan cara bagaimana sih cara untuk mencari informasi yang benar dan terpercaya di internet itu. Mencari dan mengevaluasi informasi di internet itu adalah subtema penting dalam literasi digital. Karena kemampuan ini dapat membantu pengguna internet untuk mengakses informasi yang benar, terpercaya, dan bermanfaat. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa upaya atau tips untuk mencari informasi yang valid di internet. Berikut adalah tipsnya. Nah, saran pertama yang bisa saya jelaskan di sini adalah gunakan sumber yang kredibel.
Sumber yang kredibel itu apa sih? Sumber kredibel adalah sumber yang dinaungi oleh institusi yang terpercaya seperti institusi pendidikan, pemerintah, atau media terpercaya. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu seperti .gov, .edu, dan .org. Nah, di sini juga saya akan memberikan saran seputar mengidentifikasi informasi palsu atau hoax. Informasi palsu atau hoax itu apa sih? Informasi palsu atau hoax adalah berita yang tidak resmi atau tidak sesuai dengan realita. Nah, cara kita mengidentifikasi informasi palsu atau hoax itu dapat dilakukan dengan menggunakan situs terverifikasi seperti situs turnbackhoax.id untuk memeriksa klaim apakah informasi atau fakta yang kita terima merupakan fakta atau yang sesungguhnya dan bukan hoax. Poin keempat adalah jejak digital dan dampaknya. Apa itu jejak digital? Jejak digital adalah informasi atau data yang tercatat dan dapat diakses secara online yang berasal dari kegiatan digital seseorang. Jejak digital dapat berupa informasi yang dipublikasikan oleh individu atau informasi yang dikumpulkan oleh pihak ketiga, contohnya seperti perusahaan dan penyedia layanan. Jejak digital memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya diantaranya yaitu jejak digital dapat memberikan informasi yang lebih luas kepada penggunanya mengenai tren, berita, sumber daya pendidikan, dan masih banyak lagi. Jejak digital juga dapat mempermudah komunikasi dan juga kolaborasi bagi penggunanya. Beberapa dampak negatifnya yaitu jejak digital ini dapat memberikan informasi pribadi yang rentan terhadap penyalahgunaan, contohnya seperti pencurian identitas dan juga penipuan. Kemudian, jejak digital yang buruk, misalnya berkomentar negatif, membuat postingan yang tidak pantas, dapat merusak reputasi seseorang atau bisnis seseorang. Hal ini bisa berdampak kepada hubungan pribadi maupun profesional. Kemudian, ada beberapa cara untuk menjaga reputasi online. Yang pertama, berpikir sebelum memposting. Selalu pikirkan dampak dari unggahan atau komentar yang Anda buat di sosial media. Yang kedua, perhatikan jejak digital. Lakukanlah pencarian atas nama Anda secara berkala untuk melihat bagaimana diri kita terwakilkan di internet. Yang ketiga, bersikap selektif dalam berbagi informasi. Hindari membagikan terlalu banyak informasi pribadi seperti nomor telepon, alamat rumah, dan data sensitif lainnya yang dapat disalahgunakan. Nah, selanjutnya di sini ada pemanfaatan teknologi untuk belajar aplikasi. Yang pertama, menggunakan platform pembelajaran daring. Yang kedua, pemanfaatan aplikasi edukasi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis game. Yang keempat, penggunaan multimedia dalam presentasi. Selanjutnya di sini ada strategi belajar efektif dengan teknologi. Yang pertama, manfaatkan aplikasi edukasi. Aplikasi edukasi ini dapat ditemukan di Play Store maupun di App Store. Lalu yang kedua, buat jadwal belajar digital. Yang ketiga, bergabung dengan grup diskusi online. Di sana para siswa dapat bertukar pikiran karena pasti dari setiap siswa memiliki pembelajaran yang berbeda. Selanjutnya yang keempat, gunakan tools visualisasi. Kita dapat menggunakan aplikasi seperti Canva untuk membuat rangkuman yang lebih menarik. Selanjutnya yang terakhir ini, latihan soal dengan simulasi digital. Kalian dapat menggunakan aplikasi yang menyuguhkan latihan-latihan soal seperti Brainly, Brain Academy, dan Genius. Selanjutnya ada manfaat literasi digital untuk prestasi akademik. Yang pertama ini, akses informasi menjadi lebih luas karena para siswa dapat mengakses berbagai sumber pembelajaran dari jurnal ilmiah, dari website, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, peningkatan keterampilan belajar mandiri. Para siswa dapat belajar secara mandiri melalui platform online. Contohnya ini YouTube. Nomor 3, ada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Para siswa dapat memilah informasi mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lalu yang keempat, efisiensi dalam mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, peningkatan kreativitas. Literasi digital ini membuka peluang untuk para siswa membuat konten kreatif seperti video pembelajaran, infografis, atau blog yang menjadi tugas dari sekolah.
Mengembangkan konten digital mencakup berbagai ekspresi kreatif yang dapat diakses secara online. Contoh mengembangkan konten digital misalnya membuat blog, menulis artikel, membuat video blog, membuat desain grafis, dan masih banyak lagi. Kemudian, bidang teknologi dan media digital menawarkan berbagai peluang karir yang berkembang dengan pesat. Beberapa di antaranya adalah pengembang perangkat lunak atau software developer. Seiring meningkatnya terhadap ketergantungan aplikasi digital membuat permintaan kepada pengembang perangkat lunak yang bisa membuat aplikasi ataupun sistem yang efisien terus meningkat. Kemudian ada memanfaatkan teknologi untuk wirausaha. Misalnya kita membuat poster untuk media promosi digital lalu diupload ke media sosial. Membuat akun e-commerce atau masih banyak lagi.